Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita masih membahas tentang ASEAN. Kali ini kita akan bahas materi tentang fakta politik negara-negara ASEAN. Untuk itu marilah kita simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dari negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur, serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan sosial, politik, dan ekonomi. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federasi, artinya adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Secara administratif, Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian, 11 di Malaysia Barat dan 2 di Malaysia Timur. Berikutnya adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam, Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Kita beralih ke Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang berada di lingkar Pasifik Barat. Filipina dikuasai oleh kerajaan Spanyol selama 265 tahun. Namun pada Perang Amerika Spanyol di tahun 1898, Amerika Serikat berhasil menguasai Filipina dan menjadikannya sebagai salah satu negara persemakmuran di bawah Amerika Serikat pada tahun 1934. Pada Perang Dunia Kedua, Filipina juga pernah diduduki oleh Jepang. Filipina memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1946. Berikutnya adalah Singapura. Negara yang sebelumnya merupakan koloni Inggris ini pernah bergabung ke Federasi Malaysia pada tahun 1963 setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Namun 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1965, Singapura berpisah dengan Federasi Malaysia dan resmi menjadi negara yang berdaulat. Tanggal 9 Agustus 1965, yaitu tanggal perpisahannya Singapura dengan Federasi Malaysia ini, diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Singapura. Kita beralih ke Brunei Darussalam, sebuah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan yang memimpin kekuasaan mutlak. Pemerintahan yang demikian ini disebut dengan monarki absolut. Sekarang kita ke negara Vietnam.
Negara Vietnam juga populer dikenal dengan julukan Nguyen dan negara naga biru. Ternyata karena bentuk geografis Vietnam yang menyerupai naga. Di masa lalu, Vietnam yang merupakan daerah yang dikuasai Cina selama kurang lebih 1000 tahun menjadikan Vietnam mengadopsi sistem pemerintahan komunis. Sejak pertengahan 1980-an ketika masa reformasi Doi Moi, Vietnam telah bergeser dari ekonomi terencana terpuncak menjadi ekonomi campuran yang menggunakan perencanaan indikatif melalui rencana 5 tahun. Selama periode itu, ekonomi telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Laos termasuk negara miskin di Asia Tenggara setelah Kamboja dan Myanmar karena pendapatan per kapita negara itu yang tidak lebih dari 1.500 US dollar dan hanya berada di angka 1.320 US dollar. Alasan paling utama dari penyebab kemiskinan ini adalah perang sipil yang berkepanjangan dan konflik dengan etnis minoritas Hmong yang dianggap sebagai loyalis kerajaan Laos. Belum lagi infrastruktur negara tersebut yang sangat kurang. Myanmar yang sebelumnya dikenal dengan nama negara Burma ini pernah diperintah oleh pemerintah militer sejak tahun 1962 hingga tahun 2016. Diadakannya pemilihan umum yang dimenangkan oleh presiden yang bukan dari kalangan militer. Nama Burma digantikan menjadi Myanmar oleh pemerintah militer pada tanggal 18 Juni 1989 dengan tujuan agar etnis non-Burma juga merasa bagian dari negara ini. Myanmar merupakan sebuah negara multi etnis, yaitu terdiri dari etnis Burma, Karen, Kaya, Arakan, Mon, Kachin, Chin, Rohingya, dan 100 lebih etnis minoritas lainnya. Terakhir adalah negara Kamboja. Kamboja adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di Asia Tenggara, negara yang pernah dijajah oleh Perancis selama 90 tahun. Seperti nama lengkapnya, Kamboja adalah negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, yang kepala negaranya adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kerajaan Kamboja ini merupakan penerus dari Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai wilayah semenanjung Indochina pada abad 11 sampai abad 14. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.